Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi JR Aipasa, instansi SMP Negeri 40 Satap Kerinci. Izinkan saya memaparkan tugas saya di penataan administrasi kearsipan sekolah. Pada tugas ini, saya memfokuskan pemaparan saya pada arsip aktif. Seperti yang kita ketahui dari Ibu yang mengajarkan kita dan membuat kita memahami bahwa arsip aktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus. Alasan saya untuk memfokuskan ke pengarsipan aktif karena untuk pemusnahan dan untuk penyerahan penyimpanan arsip yang inaktif itu membutuhkan suatu pengajaran tersendiri menurut saya, sehingga kita bisa belajar dari kawan-kawan yang lain pada pemaparannya yang pada arsip yang inaktif sampai dengan pemusnahannya. Itu alasan saya kenapa saya lebih ke yang arsip aktif untuk bisa dalam penyimpanan yang lebih rapih dan di file-file yang khususnya tempat pekerjaan saya. Di dalam kita bekerja tentunya tidak terlepas dari sarana yang mendukung dalam kita bekerja. Begitu juga dalam pemberkasan kearsipan. Adanya sarana-sarana yang diperlukan untuk mendukung dari pemberkasan yang kita lakukan. Sekarang saya ke perangkat lunak dahulu. Perangkat lunak ya, dengan menurut teori yang saya terima ialah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah melalui software atau perangkat lunak. Inilah suatu komputer dapat berjalan sesuai dengan perintah menurut Vicky 2015. Saya mencoba untuk memikirkannya, mencarinya, membrowsing. Tentu saya tidak menemukan perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Untuk pekerjaan yang konvensional. Kalau elektronik saya temukan. Sehingga saya coba iseng-iseng saya memikirkannya. Dalam pekerjaan konvensional, software, apakah sesuatu yang membuat pekerjaan secara kasat mata tidak terlihat, tapi pekerjaan menjadi baik, sehingga perangkat-perangkat kerasnya seperti kertas, pena, map, karambinet, penyimpanan berkas tersusun dengan rapih. Itu hardware jelasnya. Jadi apakah memang intelijensi manusia yang bekerja secara manual tersebut, secara konvensional tersebut bisa dianalogikan, bisa disamakan dengan perangkat lunak? Itu saya cuma menganalogikan saja dengan perangkat lunak dari perangkat elektronik yang sudah merajai pikiran kita sehingga kita tidak terpikir apa sih perangkat lunaknya, sehingga hardware yang ada pada diri kita ini yang disediakan dan notabene seluruh arsip di sekolah saya itu masih konvensional, hampir seluruhnya, dengan ada mesin fotokopi segala macam. Pengiriman konvensional yang ditandai cap basah itu masih sering dilakukan dan hampir berapa puluh persen. Tapi saya pribadi tidak menemukan apa itu perangkat lunak dalam pekerjaan konvensional yang sering saya lakukan. Oke, itu sekedar masukan untuk kita bersama-sama menjadi humanitas yang menyadari
semua biaya yang dikeluarkan itu tidak percuma dengan memahami apa dan bagaimana, dan kita tidak sombong dengan menggunakan elektronik, kita nggak bisa apa-apa. Setelah perangkat lunak kita memahami dan kita menyadari, kita bisa melanjutkan ke klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Sedangkan kode klasifikasi arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak entitas arsip. Indeks adalah tanda pengenal arsip atau judul berkas arsip. Kata tangkap yang berfungsi untuk membedakan antara berkas arsip yang satu dengan berkas arsip yang lain, dan sebagai sarana bantu untuk mempermudah menemukan kembali arsip. Tanjuk silang. Tanjuk silang digunakan jika berkas arsip berkaitan dengan berkas arsip yang lain namun berbeda tempat penyimpanan karena berbeda fisik arsipnya dan tidak bisa disatukan karena ada perbedaan istilah yang mempunyai subjek yang sama. Sarana prasarana perangkat keras dalam pemberkasan, saya lebih memilih dulu untuk yang konvensional, filing karabiner, lemari arsip, order, sekat gaget, dan folder. Kenapa begitu? Karena di tempat saya kerja, filing kabinet dan lemari arsip yang disediakan oleh pemerintah untuk menyimpan ijazah, arsip-arsip dana bos, notabene masih konvensional, dan order, sekat gaget, dan foldernya belum saya lakukan dengan sebaik-baiknya, dan melalui kursus ini, melalui pembekalan menjadi kepala tata usaha ini, saya baru memahami tidak susah untuk melakukannya. Yang sangat susah adalah memulainya. Sehingga saya mulai menyicil dari satu surat ke surat yang lain dengan folder, sekat gagel, dan dari order, sekatnya, lalu ke foldernya. Dari saya mulai dengan hal yang terkecil, yaitu hal-hal yang bersifat konvensional. Insya Allah saya bisa juga menggunakannya pada hardware yang ada di elektronik saya. Bagaimana saya menerima dan saya simpan dalam order itu saya sekat-sekat berupa folder di dalam notebook saya. Bukan saya tidak bersyukur dengan notebook yang disediakan sekolah, cuman saya coba untuk menyadarkan diri saya pada hal yang konvensional dulu, sehingga saya memahami keberadaan kemanusiawian saya dulu, bukan kemodernan saya. Sehingga itu alasan saya. Pada paparan ini saya berusaha untuk ke hal-hal yang perangkat keras yang konvensional. Dan terlalu lama waktu bila saya juga memaparkan di sini yang bersifat elektronik. Nanti sekilas ada nanti pada akhir paparan saya akan saya gambarkan sketnya aja untuk yang berupa elektronik. Tentunya kita harus memiliki alur
cara yang memang baku dalam kita mengadakan pengarsipan. Di sini ada 7 langkah pemberkasan arsip aktif. Pertama, kita melakukan pemeriksaan dulu terhadap arsip tersebut, apakah sudah siap untuk diberkaskan. Kelengkapannya bagaimana, memisahkan lampiran yang memiliki jenis fisik arsip yang berbeda seperti peta, buku, bagian-bagian lainnya. Setelah kita melakukan pemeriksaan, langkah kedua, kita melakukan mengindekskan daripada arsip tersebut, menentukan kata tangkap dari berkas yang akan kita simpan sehingga gampang kita akan mencarinya lagi. Setelah kita dapat kata tangkapnya, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu pemberian kode. Pemberian kode memberikan kode berdasarkan klasifikasi arsip yang memiliki arsip yang akan menunjukkan pada tempat yang paling tepat dalam file. Tentunya berdasarkan kata tangkap yang kita terima di hal kedua tadi. Setelah kita pemberian kode, kita melanjut lagi ke nomor 4, tajuk silang. Kita pahami tadi dari kata yang pertama tadi yang di software ada tajuk silang, yaitu apabila ada kekaitan suatu arsip tetapi di tempat pengarsipan yang berbeda. Dibuat jika arsip memiliki lampiran yang berbeda jenis fisik arsipnya dan berkaitan dengan arsip yang lain. Selesai kita ini ada tajuk silangnya. Lanjut kita ke nomor 5, yaitu pelabelan. Pelabelan yaitu bagaimana kita menuliskan indeks dan kode klasifikasi sebagai judul yang dituangkan dalam file yang akan kita tempelkan nanti. Begitu pentingnya pelabelan, bagaimana tidak copot, berposisi yang tepat sehingga gampang untuk dibaca nanti saat kita simpan. Langkah ke-6, yaitu penyimpanan berkas, memasukkan arsip dalam folder dan menyimpan dalam filing cabinet. Pastinya kita harus menyiapkan dulu untuk tempatnya, biasanya berupa map sebelum kita akan masukkan ke filing cabinet atau ke dalam kotak pemberkasan. Bila sekolah memiliki filing cabinet, alhamdulillah, anti hujan, anti kebakaran. Tapi bila tidak punya, bisa dalam kotak. Nanti pada lampiran akan saya tunjukkan bagaimana caranya menyimpan dalam kotak. Yang terakhir yaitu kita melakukan daftar arsip. Menyusun daftar arsip aktif meliputi daftar isi, berkas, dan daftar berkas. Demikianlah 7 alur yang harus kita lalui, dan menurut saya tidak susah. Yang susah itu memulai dan membiasakan intelijensi kita, kepintaran, kebiasaan kita, sehingga itu menjadi kebiasaan. Susah karena tidak mau memulai. Mudah karena mau memulai dan melakukan kesalahan. Simple dan mari memulai. Dalam melakukan pengarsipan ada 7 langkah pemberkasan kearsipan aktif yang harus dilakukan. Langkah atau alur tersebut adalah pertama, pemeriksaan. Pemeriksaan kita lakukan apakah arsip tersebut siap untuk diarsipkan. Memeriksa kelengkapannya, memisahkan dengan lampiran yang memiliki jenis fisik arsip yang berbeda seperti pada buku, peta, bagian, dan lain-lain yang berupa fisik agak berbeda.
Selanjutnya, pengindeksan. Pengindeksan adalah menentukan kata tangkap dari berkas yang akan disimpan. Kata tangkap adalah kata yang gampang untuk kita pahami. Misalnya data pegawai, tangkapnya. Kenaikan pangkat, kenaikan gaji. Itu kata-kata tangkap yang berkata umum dan gampang kita tangkap sebagai itu kata tangkap. Itu untuk indeks ya, mengindekskan itu berhubungan apa kata tangkapnya kira-kira. Ketiga, pemberian kode. Pemberian kode memberikan kode berdasarkan klasifikasi arsip yang mewakili arsip yang akan menunjukkan pada tempat yang paling tepat dalam file. Di kode-kode kita nanti saya ada di lampiran, itu mungkin kesepakatan pada instansi, nanti pada lampiran saya coba memberikan bentuk kira-kira kode itu bagaimana. Lanjut ke nomor 4. Petunjuk silang. Dibuat jika arsip memiliki lampiran yang berbeda dari jenis fisik arsipnya berkaitan dengan arsip lainnya. Jadi ada catatan kaki nanti yang membentukkan keterikatan satu arsip dengan arsip yang lain pada posisi tempat yang berbeda. Mungkin pada rak-rak yang berbeda. Sehingga kita lihat di batasan kakinya, kita tahu adanya tanjuk silangnya. Berikutnya, nomor 5, pelabelan. Pelabelan adalah bagaimana kita menulis kodenya, tajuk silangnya, sehingga penulisan ini tepat nanti dalam menempatkannya dan gampang untuk dilihat. Itu pelabelan. Lanjut nomor 6, kita ke penataan fisik arsip. Penataan ini bagaimana kita menempatkan arsip ini pada tempat yang fisik penyimpanannya, bisa filing kabinet, bisa pada kotak-kotak dalam rak-rak. Filing kabinet, puji Tuhan, karena harganya sangat mahal, kalau memang di instansi punya, dan saya berharap memang dimanfaatkan, cuma itu juta harganya karena dia anti api dan anti air. Bila tidak punya filing kabinet, pakai rak-rak yang disusun dengan baik. Nanti pada contoh gambar lampiran saya tunjukkan. Lalu daftar arsip. Menyusun daftar arsip aktif. Daftar arsip aktif meliputi daftar isi, berkas, dan daftar berkas. Nanti kita letakkan pada rak atau pada buku katalog. Begitu pentingnya di dalam daftar arsip. Demikianlah paparan saya perihal penataan kearsipan surat aktif. Semoga teori-teori yang saya paparkan di atas bisa lebih diperjelas dengan berikut. Dari halaman ini ada contoh-contoh tentang bagaimana membuat pengarsipan, mulai dari tabelnya, membuat kata tangkapnya, menyusunnya, baik di karabina surat, baik dalam kotak-kotak. Dan saya berharap kita sama-sama belajar menambah hasanah keilmuan di dalam kearsipan, tempat kita tugas, tempat kita mengabdi, dan di data kita pribadi dan keluarga kita.
Seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya di bagian tambahan di contoh-contoh saya akan melampirkan tentang data electronic file system. Di sini saya kupas, cuman menjadi data hasanah penambahan yang bersifat tidak teori, hanya berupa gambar yang tentunya harus didampingi dengan teori-teori yang mungkin teman sahabat kita di persiapan untuk menjadi kepala tata usaha ini ada, bisa menjadi bahan acuan kita di sistem elektronik file aktif. Silahkan untuk melihat pelan-pelan dan menikmati alur dari contoh saya ini. Di sini saya coba sedikit kita bersama-sama bagaimana bila ada contoh kasus. Lalu kita memasukkannya dalam tabel-tabel yang mempermudah kita nanti dalam mengidentifikasi sampai dengan pelabelan. Bukan saya untuk menguji, bukan saya untuk apa, tapi saya, yuk bersama-sama kita lihat. Nggak susah kok. Yang susah itu memulai. Jadi ada 3 tabel yang bisa saudara sama-sama kita coba mengisi tabelnya, bagaimana untuk poin-poinnya. Dan saya juga ada yang untuk pemusnahan juga, hanya sebagai tambahan saja di dalam pengisian tabel dalam sebelum melakukan pelabelan. Tidak ada pertemuan tanpa perpisahan, tidak ada kata akhir dari suatu kata mulai. Di akhir dari paparan saya berharap tentunya sebagai manusia biasa saya mendapat nilai seoptimal mungkin di mata kuliah kita perihal kearsipan surat. Dan saya juga berharap saudara, teman yang membaca dari paparan saya bisa mendapat ilmu, dan ibu sebagai pembimbing kita mendapat kemudahan dalam segala hal. Demikian saya Robi, pamit dan terima kasih untuk semua yang saya dapat dan semua saya peroleh, dan hanya Allah yang membalasnya. Terima kasih. Wassalam.